Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silakan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silakan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang energi dan usaha. Kita bahas dulu tentang energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Dan energi itu banyak bentuknya, diantaranya adalah ada energi potensial gravitasi, energi potensial pegas, energi kinetik, energi listrik, energi panas bumi, energi bunyi, kimia, dan cahaya. Pada hari ini pokok bahasan kita adalah energi potensial gravitasi, 2. energi potensial pegas, 3. energi kinetik atau energi gerak. Kita lanjutkan. Energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi mekanik selalu tetap jika kita lihat persamaannya seperti ini. EM sama dengan EP ditambah EK sama dengan tetap, di mana EM adalah energi mekanik satuannya Joule, EP energi potensial satuannya Joule, dan EK energi kinetik satuannya Joule. Energi potensial gravitasi atau EP adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang diam, ya. Dirumuskan sebagai EP sama dengan M kali G kali H, ya. Di mana M massa benda satuannya kilogram, G gravitasi bumi satuannya meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian. Berikutnya energi potensial pegas, ya, adalah energi yang dimiliki oleh pegas saat pegas diregangkan. Pertama, pegas dalam bentuk kosong. Kedua, pegas diberi beban, maka pegas bertambah panjang sebesar X, sehingga gaya hooknya atau F hooknya sama dengan min Kx, ya. Kemudian kalau pegas ditarik, ya, direnggangkan, maka pada pegas tersebut mempunyai energi potensial yang besarnya merupakan luasan dari kurva segitiga ini, sehingga kalau dibuat persamaan matematisnya, EP sama dengan setengah kali F dikalikan dengan X. Jika F-nya kita substitusi menjadi F sama dengan min Kx, maka EP pegas adalah setengah K kali X kuadrat, di mana X adalah pertambahan panjang. Berikutnya adalah energi kinetik atau EK. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak, ya. Dirumuskan EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana M massa benda satuannya kilogram, V kecepatan benda satuannya meter per sekon. Berikutnya kita lihat hukum kekekalan energi mekanik, ya. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya.
Jika dibuat persamaannya EM EP ditambah EK sama dengan tetap, maka dibuatlah persamaan menjadi EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, anakku sekalian, mari kita lihat beberapa contohnya. Kita lihat contoh nomor 1. Sebuah kelapa massa 1,5 kg jatuh dari pohon yang tingginya 30 meter. Kecepatan benda saat 5 meter di atas tanah adalah, anakku sekalian, untuk menyelesaikan hukum kekekalan energi selalu ada 2 titik acuan. Nah, ini pada kasus nomor 1 ini pohon kelapa. Ini ada buah kelapa di sini. Nah, berarti ini tingginya katanya dalam soal 30 meter. Berarti kelapa ini ada pada ketinggian 30 meter dalam keadaan diam. Berarti di sini EP1-nya ada dan EK1-nya 0. Kenapa? Karena kelapa belum bergerak. Kalau benda diam maka EK-nya 0, tidak punya kecepatan. Setelah dia jatuh, ini pada ketinggian 5 meter ya, dari atas tanah sini, berapa kecepatan di sini ya? Berarti di sini ada EP-nya ada, EP2-nya ada, EK2-nya ada. Sehingga persamaannya menjadi EP1 sama dengan EP2 ditambah EK2, karena EK1-nya 0 ya. Sehingga kalau EP2-nya kita pindahkan, maka menjadi EK2 sama dengan EP1 dikurang EP2. Sehingga kalau kita masukkan masing-masing rumusnya, setengah MP kuadrat sama dengan M G delta H. Delta H itu H1 dikurang H2 ya. Maka M-nya bisa dicoret sini menjadi setengah V kuadrat sama dengan G delta H. Maka V kuadrat sama dengan 2-nya setengah pindah ke kanan menjadi 2G delta H. Berarti 2 kali 10 delta H-nya itu 30 dikurang 5 ya, dari 30 ke 5, 30 kurang 5, jadi 20 kurang 25, 20 dikali 25 sorry, 20 dikali 30 kurang 5, 25 sama dengan 500. Maka ini masih V kuadrat, maka V-nya adalah akar 500 atau 10 akar 5. 10 akar 5 meter per sekon. Isinya 10 akar 5 meter per sekon yang C. Ya. Berikutnya kita lihat contoh soal nomor 2. Silakan di pause, di screenshot jawabannya, jawaban nomor 1-nya, karena Bapak mau hapus ini. Oke, berikutnya jawaban nomor 2. Benda bermassa 1 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal
40 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, besar energi kinetik benda saat pada ketinggian 20 meter adalah, kita lihat di sini benda dilempar ke atas buminya dengan kecepatan V0-nya, V-nya berapa? 40 meter per sekon. Nah, pada saat kita belajar gerak vertikal ke atas, kita tahu bahwa setelah setiap detik, kalau benda dilempar ke atas, setiap detik kecepatannya berkurang 10 meter per sekon. Sehingga kalau awalnya 40 meter per sekon, maka setelah 4 detik dia sama dengan 0. Ya, di sini PT-nya 0. Setelah 4 detik 0, T-nya 4 sekon. Nah, kita bisa lihat ketinggian maksimumnya apakah 20 meter ini merupakan ketinggian maksimum atau belum, atau bukan. Berarti H max, kita lihat ini. H max sama dengan V0T min setengah GT kuadrat 40 kali 4 min setengah kali 10 kali 4, 16, 4 kuadrat itu 16. Ini 160, coret ini 8 jadi 80. Maka 80 meter tinggi maksimum. Berarti tinggi 20 meter itu bukan tinggi maksimum. Maka kita cari berapa energi kinetik pada ketinggian 80 meter. Kita gunakan whiteboardnya ya. Oke. Tadi benda di sini P-nya 4, P1-nya 40. Ini kondisi 1 ya. Nah, kondisi kedua di sini katanya 20 meter H-nya. Berarti di sini ada V, ada EK, EK2, ada EP2. Kalau di sini EP1-nya 0 karena di bawah, EK1-nya ada. Sehingga persamaannya menjadi 0 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Yang ditanya EK2, maka EK2 adalah EK1 dikurang EP2. EK1-nya setengah MP1 kuadrat dikurang EK2 MGH2 pada saat 20 meter. Masukkan angka M-nya. M-nya itu 1 kg ya. M-nya 1 kg setengah kali 1, V-nya 40 meter kuadrat, 1 kali 10 kali 20 ya. Kali 20 berarti berapa nih? Setengah kali 1600 dikurang 200 sama dengan, berarti 800 dikurang 200 sama dengan 600 Joule. Jadi energi kinetiknya 600 Joule. Isinya yang D ya. Nah, itulah anak-anak sekalian, selalu ada 2 titik acuan. Pertama untuk EP1 dan EK1, acuan pertama, acuan kedua untuk EP2 dan EK2. Ya, berikutnya kita lihat contoh nomor 3, contoh yang terakhir. Balok seberat 40 Newton meluncur di atas bidang datar yang licin dengan laju 2 meter per sekon. Balok berhenti setelah menekan pegas yang menghadangnya.
Jika konstanta pegas 100 Newton per meter, berapa jauh pegas tertekan oleh balok? Jadi kita gambar dulu. Ini baloknya, ini bidangnya, ini ada pegas. Kemudian ini ada balok. Ya. Balok saat menekan pegas itu kecepatannya V 2 meter per sekon. Kemudian diketahui di sini, maka pada saat dia menekan seperti ini, baloknya berhenti. Berarti pada saat di sini hanya punya EK, ya. Ini hanya punya EK. Di sini hanya punya EP. Karena balok sudah berhenti. EP-nya EP pegas. Sehingga kita lihat EK sama dengan EP. Jadi EK 1, EP 1-nya 0. Ini EK 1, EP 1-nya 0. EP 2-nya ada, EK 2-nya 0 karena berhenti. Sehingga EK 1 sama dengan EP 2. Ya, seperti itu. Kita masukkan ke persamaannya, setengah MV kuadrat ini setengah KX kuadrat. Setengahnya kita coret. Maka X kuadrat sama dengan MP kuadrat dibagi dengan K. Masukkan angkanya. M-nya adalah, kalau beratnya 40 Newton, maka M-nya adalah 4 kg. Kan W adalah M kali G, maka M adalah W dibagi G. 40 bagi 10, 4 kg. Berarti M-nya 4 kg, V kuadrat berarti 2 kuadrat per K-nya 100. Jadi 4 kali 4 16 per 100. Maka X-nya adalah akar 16 per 100. Akar 16 adalah 4, akar 110 0,4 meter atau 40 cm. Ya. 0,4 meter atau 40 cm. Jawabnya yang C. Nah, berikutnya anak sekalian, kita lihat, mari berlatih soalnya. Silakan kamu kerjakan, di pause dulu videonya, kerjakan nomor 1, nomor 2, ini nomor 3 dan nomor 4, silakan pause. Kalau sudah lancar, silakan nanti kerjakan soal tes online-nya. Demikianlah, semoga mudah dimengerti anak sekalian pembahasan kita tentang usaha dan energi episode pertama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.